Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Master Doi ya. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai bagaimana membuat sebuah kelas daring menggunakan fasilitas yang ada di Office 365 ya. Sekedar informasi bahwa Office 365 ini cukup mumpuni ya untuk pembelajaran daring saat ini gitu ya. Di sana banyak aplikasi-aplikasi yang tidak terduga juga ya. Saya sarankan juga bahwa Office 365 ini saya informasikan cukup tercover semua kebutuhan yang ada untuk pembelajaran pembelajaran daring atau online ya dengan siswa gitu. Baik Bapak Ibu, saya akan menggunakan aplikasi Class Notebook ya sebagai classroom gitu ya. Di dalam Class Notebook atau buku catatan kelas gitu ya, itu di sana menggambarkan sebuah kelas yang mana di dalamnya ada materi, ada guru dan ada juga siswa gitu para ibu para bapak ya. Oke, informasi juga bahwa untuk kebutuhan kelas ya di Class Notebook, kemudian untuk tatap muka bisa menggunakan meeting ya Bapak Ibu, dengan siswa nanti bisa menggunakan meeting seperti ini ya. Jadi video konferensi dengan siswa itu bisa menggunakan dengan aplikasi Office yang lain yaitu Microsoft Teams ya. Di sana bisa berkolaborasi dengan siswa secara chatting ataupun video konferensi ataupun call biasa gitu ya. Oke, di informasi sekarang Bapak Ibu, ini saya akan membuat sebuah kelas digital ya menggunakan Class Notebook gitu ya. Oke, di sini tinggal login aja di office.com ya dengan akun dari Office itu sendiri ya. Kita masuk ke Class Notebook gitu ya Bapak Ibu. Nah, di Class Notebook di sini ya, saya translate dulu ke bahasa Indonesia ya. Di sini memperkenalkan selamat datang di notebook kelas OneNote gitu ya. Di sini ada 4 feature ya, ada 4 fitur bahwa di dalam OneNote Class itu ada buat buku catatan kelas, kemudian ada tambah atau hapus siswa, ada tambah atau hapus guru, ada kelola notebook gitu ya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan di sini adalah membuat dulu sebuah kelas dengan buat buku catatan kelas. Tentunya kita klik di sini, misalnya apa nama kelasmu? Misalnya kelas kelas percontohan ya, percontohan. Nah, kelas percontohan. Nah, kemudian setelah kelas percontohan lalu dilanjut ya. Nah, di sini bagus, kami akan membuat percontohan untuk Anda, inilah yang ada di dalam. Nah, jadi di dalam kelas ini ya, di dalam kelas yang kita buat ini ada ruang kolaborasi. Artinya di sana antara siswa dengan guru itu bisa bekerja sama ya. Guru itu dapat mengedit konten ataupun siswa dapat mengedit konten. Kemudian ada perpustakaan konten. Perpustakaan konten ini di sini guru dapat mengedit konten, kemudian siswa hanya dapat melihat konten gitu ya. Dan terakhir adalah buku catatan siswa, guru dapat mengedit dan siswa dapat mengedit konten tersebut ya. Oke. Kemudian lanjut ya. Nah,
Berikan izin kepada guru lain untuk menggunakan buku catatan kelas ini, gitu ya. Berikan izin kepada guru lain untuk menggunakan buku catatan ini. Jadi dalam kelas ini mungkin tidak hanya kita sendiri yang mengelola kelas ini, tetapi guru lain itu kan banyak mapelnya. Kita bisa menginput beberapa guru di sini sesuai jumlah mata pelajaran, gitu ya. Nah, contoh saja misalkan di sini saya masukkan gurunya yaitu Dedi Susanto, ya. Oh, maaf. Inggris. Ya. Maaf. Ya. Lanjut. Nah, ini misalkan Dedi Susanto, ya, ada guru lain misalkan Haidar Fauji, ya. Kemudian lanjut, ya. Kemudian tambahkan nama siswa. Nah, siswanya misalkan nih, kemudian ya, maaf Bapak Ibu, ini kayaknya bermasalah di pengaturan bahasa ya. Jadi ini balik lagi. Ya. Oh, ya. Ya, saya ulang ya Bapak Ibu. Ini bahasa Inggris aja ya. Tadi namanya percontohan. Kemudian next ya. Ini masukkan guru Dedi Susanto. Ini Haidar Fauzi. Kemudian next. Nah, siswanya masukkan. Misalkan lagi Siti Komalasari, kemudian misalnya Rini Sobantini. Cukup 3 dulu contohnya ya Bapak Ibu, tinggal lalu next ya. Nah, di sini menyediakan ya, di kelas ini siswa bisa membuat sebuah handout, sebuah catatan kelas, kemudian memberikan PR, menjawab sebuah kuis di dalam kelas ini, atau ditambah misalkan mau proyek boleh ya, atau project ya. Nah, itu ditambah. Kemudian di next lagi. Nah, di sini, did we get this right? Please confirm with the visual preview ya. Nah, untuk guru seperti ini tampilannya. Kemudian untuk siswa seperti ini ya. Oke. Kemudian lanjut create ya. Nah, baru dibuat OneNote class-nya atau class notebook-nya dibuat. Tunggu.
Ya. Nah, ini sudah ya sudah dibuat ya Bapak Ibu ya kelas daringnya ya. Nah, kemudian kita back home ya. Nah, kita back home, kemudian kita manage notebook ya. Manage. Nah, ini ada kelas yang barusan kita buat ya. Nah, kita klik saja di sini ya. Nah, itu ya. Nah, ini log collaboration space. Jadi ruangan apakah mau di kunci ruangan kolaborasi atau tidak gitu ya. Grup bagian ini akan ditambahkan secara permanen. Kunci ruang kolaborasi, izinkan ruang kolaborasi bukan khusus kepada siswa untuk melihat dan mengedit bagian ini. Tautan orang tua dan wali, buat dan kelola tautan tamu untuk orang tua. Ya bisa kita buat tamu di sini orang tua gitu ya. Semua murid, nah, misalkan dapatkan tautan, klik ya. Nah ini ya, misalkan tautannya ini kita berikan ke siswa ini, nanti bisa mengakses gitu ya, atau ekspor ke Excel ya, foreign link ya, foreign link. Jadi orang tua nanti bisa mengontrol jarak jauh di rumah gitu ya. Download misalnya ya, download ke folder saya sendiri, set ya. Nah itu ya. Nah tuh. Nah itu untuk menambahkan tautan orang tua wali gitu ya, sehingga orang tua bisa mengontrol pekerjaan siswa juga gitu ya. Jadi tidak hanya siswanya saja yang dapat melihat, tapi orang tua bisa melihat gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita klik. Nah, jadi di sini ada kelas percontohan ya. Nah ini ada kelas di notebook class, ada percontohan, kita klik. Nah, welcome, selamat datang di kelas notebooks ya. Di kelas notebook bisa top banget. Ya, dilanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini selamat datang, artinya Bapak Ibu di sini sudah di kelas percontohan misalnya. Nah, di sini ada section ya, ada section, ada ini selamat datang. Nah, ini bisa Bapak Ibu dengan isi dengan ucapan selamat datang ke peserta atau siswa. Misalkan di sini selamat datang ya. Nah, itu nanti di sini selamat belajar di kelas ini ya. Misalnya seperti itu ya. Itu catatan selamat datang. Nah, di sini ada page atau section kolaborasi space ya. Nah, di sini juga ada subnya. Ya. Nah, ini jadi
kolaborasi antara siswa dengan guru tentunya ya. Kemudian ada konten library ya. Nah, ada konten library ya atau pustaka ya, daftar pustaka ya. Misalnya nah, pustakanya di sini. Nah, ini the content library is a place for material such as reading or worksheet. Ya. Jadi pekerjaan atau membaca siswa dapat di content library gitu ya. Di sini materi-materi yang bisa diambil atau dibaca oleh siswa gitu ya. Nah, misalkan di sini new page ya, misalkan di sini materi 1 ya. Kemudian ini maaf, cancel. Ini delete ya. Delete. Nah, ini materi 1. Nanti bisa kita buat materinya di sini. Kemudian klik kanan lagi di sini new page. Ini materi 2. Nah, ya. Bisa buat di sini ya. Nah, di pembuatan materi ini Bapak Ibu bisa melampirkan sebuah file yang mana file itu bisa di-download oleh siswa ya. Misalnya ini choose file. Ya, misalkan ini Anggun, file Anggun ya. Nah, ini bisa di-insert di sini filenya. Nanti si siswa itu bisa mendownload filenya. Atau berupa gambar pun ini bisa ya, from file misalkan ya. Kemudian gambar. Nah, gambar misalnya bisa disimpan di sini juga ya Bapak Ibu. Kemudian ini gambar bisa diperkecil atau perbesar ya, itu di materi ya. Kemudian nah di sini kita guru itu bisa melihat ya. Jadi bisa melihat seberapa siswa kita yang masuk di kelas percontohan ini. Kebetulan tadi saya memasukkan tiga siswa, ada Imas Nurmawati, ada Rini Sobantini, ada Siti Komalasari, misalkan di sini di kelas saya. Nah, sini akan muncul ya, muncul di kelas percontohan ya. Sini ada 3 siswa. Nah, siswa ini nanti ya, siswa ini nanti ada catatan kelas ya. Ya, ada catatan kelas. Kalau misalkan antara siswa dengan guru sudah melakukan video konferensi di kelasnya, ya misalkan di sini Bapak Ibu ya ini untitled ya, untitled page. Misalkan di sini judulnya adalah rangkuman materi 1. Nah, ya. Jadi dibuat sebuah rangkuman oleh siswa di sini, ya. Kemudian di sini juga homework, ya. Homework atau pekerjaan rumah, ya. PR 1, ya. Ini diisi juga atau si siswa bisa melampirkan PR-nya itu berupa file tadi di sini insert file attachment ya, lampiran ataupun gambar ataupun audio, simbol dan yang lainnya itu bisa dimasukkan di sini. Kemudian ada handout. Nah, handout ini adalah handout 1 ya. Handout 1 atau materi yang berkaitan dengan
materi 1 gitu ya, ini di handout ya. Kemudian project. Nah, ketika si siswa diberi tugas project, ini adalah bisa tulis project 1 ya, ditambah lagi misalkan ada projectnya ada 2, di sini project 2 ya. Nah, itu kita tinggal melampirkan di sini project. Nah, kemudian di sini kuis. Nah, kuis itu bisa dibuat oleh kita untuk siswa ya. Jadi kuis 1 misalkan bla 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 nomor 1 misalkannya. Nah, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya. Nah, kuis ini nanti bisa disamakan dengan siswa yang lain, misalkan Rini Sobantini ya. Nah, Rini Sobantini juga ini ingin punya kuis ya. Nah, ini misalnya tadi kuis 1 ya. Nah, karena pembelajarannya sama maka kuisnya pun itu adalah sama gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, nah ini adalah pembelajaran daring yang mana dengan menggunakan OneNote atau class notebook itu nanti si siswa bisa berkolaborasi, berinteraksi di kelas kita ini gitu ya. Jadi tidak ngawur kemana gitu. Nah, di sini sangat komplit ya. Di sini memuat ada beberapa catatan kelas, ada PR, ada handout, ada proyek gitu ya, tugas proyek, ataupun di sini ada kuisis atau kuis. Nah, itu Bapak Ibu yang bagaimana cara membuat sebuah kelas di OneNote atau kelas notebook gitu ya, sehingga bisa memudahkan interaksi dengan siswa kita secara daring atau secara online ya. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu yang bisa saya informasikan atau berikan dalam hal membuat sebuah kelas di dalam aplikasi yang disediakan oleh Office 365, yaitu menggunakan OneNote atau kelas notebook gitu ya. Ya, mungkin itu Bapak Ibu untuk informasi kali ini. Mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu menjadi dasar untuk Bapak Ibu selanjutnya di dalam pembelajaran daring ya. Oke, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih ya. Jangan lupa di like ya, di subscribe juga. Kemudian kalau bisa di share untuk informasi ke teman-teman kita yang ada di luar sana ya. Semangat, selamat mencoba Bapak Ibu dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.